guys, apa kabar? Salam hebat, luar biasa. Nah, kabarnya pasti baik dan sehat ya guys. Saya mau nge-vlog sambil ya ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi ada yang tanya ya guys, gimana waktu mau ke Taiwan gitu ya, prosesnya gimana kak gitu. Ada yang WA tanya. Nah di sini saya menjelaskan ya, karena yang tanya bukan hanya 1-2 orang, jadi aku buatin video aja, nanti bisa lihat bareng-bareng, dan kalau ada yang nggak paham bisa tanya lagi ya. Baik teman-teman, ini saya sambil kerja ya, nggak apa-apa. Jadi waktu itu saya masih usia sekitar 25 ya, 25 tahun, dan saya itu anaknya sudah 2 ya, masih SD, yang satunya masih umur sekitar 2 tahun ya, masih kecil banget yang kecil itu. Jadi kenapa saya berangkat ke Taiwan ya, jadi karena tahu sendiri usia masih muda, udah nikah ya, sudah punya anak, dan otomatis ekonomi itu buruk ya, istilahnya finansialnya buruk ya. Dan untuk saya sendiri nggak punya kerjaan ya, karena ijazah saya juga cuma SD ya teman-teman, dan waktu itu ya saya hanya membantu suami itu kerja kadang di sawah gitu ya, ngikut orang ya, tanam padi atau jabutin rumput gitu ya, matun kalau bahasa Jawanya ya. Nah di situ saya mikir, tetangga juga banyak yang pergi ya waktu itu, kenapa saya nggak ikut pergi. Dan ya saya punya pikiran langsung nekat aja ya teman-teman, saya ikut pergi. Dan selama pergi itu langsung di Jakarta ya, di PT Jakarta selama 3 bulan ya. Jadi prosesnya sih bisa dibilang gampang karena cuma 3 bulan ya, tapi begitu berat ya, kayaknya sudah ninggalin anak, ninggalin suami, ninggalin orang tua, adik kakak. Nah tapi karena nekat ya teman-teman, pingin gimana sih supaya saya bisa kerja dan bisa menyekolahkan anak saya gitu ya, karena di kampung nggak punya kerjaan, dan waktu itu suami juga masih ini ya, karena masih kecil juga. Oke, akhirnya ya udah saya berangkat ya ke Taiwan. Dalam 3 bulan itu saya belajar ya, diajarin masak, diajarin jaga orang tua, diajarin merawat bayi gitu ya, istilahnya kayak praktek ya, dan ngapalin bahasanya. Nah bahasanya itu bahasa Mandarin ya teman-teman, jadi harus ngapalin angka dulu ya, 1 sampai 100 dulu waktu itu ya. Jadi seperti kayak anak sekolah gitu ya, 1 sampai 10, terus 10 sampai 100 gitu ya. Setelah itu baru ribuan ya. Jadi maaf ya, saya lagi dingin jadi kayak flu gitu. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi belajar Mandarin dan kosakata gitu ya, ngapalin angka ya seperti anak kecil gitu ya teman-teman. Jadi setiap pagi ada piket gitu ya, karena dibagi grup, ada yang masak, ada yang ngepel, ada yang nanti buangin sampah gitu ya, ada yang nyuci ini apa namanya, kayak habis makan gitu kan, habis masak kan ada yang nyuci sendiri. Jadi kita
digantiin gitu ya, bukan kita nyuci sendiri-sendiri, cuman ada grup-grupnya gitu ya. Jadi seperti anak kecil lagi belajar sekolah lah istilahnya ya, diajarin semuanya dari nol ya. Jadi lucu banget ya teman-teman, kalau diceritain tuh ya emang nggak habis 1 jam ya, lucu banget. Jadi temennya itu juga seumuran, sudah mak-mak semua ya, jarang ada yang masih gadis ya. Seumuran saya waktu itu juga ada yang lebih tua, dan kalau sekolah gitu suka ngantuk ya teman-teman. Jadi ini ya, kalau diajar gitu kan ngantuk ya, karena gurunya itu udah tua juga. Jadi kalau ngantuk itu kita izinnya ke kamar mandi ya, 5 orang gitu ya, mau izin ke kamar mandi itu ngapain, cuci muka karena ngantuk ya teman-teman. Dan di situ ada yang lucu banget ya, disuruh ngapalin 1 sampai 100 tuh nggak hafal-hafal gitu ya, jadi hukum teman-teman ya, karena ya seperti murid beneran sama guru gitu, dihukum sampai nangis itu ya, kasihan banget ya. Jadi kalau mengingat waktu di PT itu susah banget, tapi ternyata setelah kerja di sini tuh nggak penting juga sih ya penting, cuman kan nggak harus kita disuruh ngapalin gitu ya untuk angka-angka, ya nggak penting juga gitu. Paling ya yang penting ya bisa kerja gitu ya, bisa masak, bisa kerja. Dan kalau masalah bahasa juga pelan-pelan itu pasti bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu ya kisahnya ketika di PT ya. Aduh, nggak boleh keluar dan ketat banget ya. Cowok juga nggak ada sih waktu itu, ada memang dipisah ya teman-teman. Jadi kita mau keluar pun nunggu hari Sabtu Minggu ya. Kita mau ke pasar juga nunggu hari Sabtu Minggu. Pegang HP pun Sabtu sama Minggu. Jadi kayak anak kuliahan gitu ya. Malah lebih enak anak-anak kuliahan ya. Kita bisa mungkin bisa bebas, bisa kemana gitu ya. Tapi kalau waktu itu saya benar-benar ketat banget gitu ya teman-teman. Tapi ya bagus juga karena aman gitu ya, dijaga, diketatin, dan dikasih bimbingan. Nah, bersyukur banget bisa belajar gitu ya. Nah, bersyukur ya, karena saya sendiri tuh cuma lulusan SD dan bisa bahasa Mandarin lah setidaknya di sini ya, bisa ngerti kalau diomongin. Nah, di situ sangat bersyukur banget ya teman-teman. Jadi prosesnya untuk aku pribadi itu gampang ya. Waktu itu berangkat ya udah, terus sampai di Taiwan kerja sama menyesuaikan diri ya, ngikutin apa yang diomongin oleh majikan. Kamu harus kerjanya seperti ini, sarapannya seperti ini ya, tidurnya jam segini gitu ya. Tapi emang beda-beda ya teman-teman, untuk majikan, untuk pekerjaan itu beda-beda ya. Jangan pernah misalkan iri ataupun ini kok kerjanya berat banget kan gitu ya. Jadi semuanya itu udah dapat beda-beda ya. Bersyukur kita punya majikan yang baik ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya saya pergi ke Taiwan itu ya ingin kerja ya, ingin nyekolahin anak ya. Ya sampai sekarang malah saya belum pulang, aduh kangen banget sama anak-anak teman-teman ya. Tapi saya tahun ini saya akan pulang ya, tahun 2023 lah ya. Oke, selesai satu guys. Makasih ya guys. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like ya. Bye bye. Salam hebat luar biasa.